Halo, selamat pagi family NFC. Kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Mansuri di sini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah time frame. Time frame yang mungkin terdengar sederhana ya, tapi time frame ini juga yang membuat teman-teman trader di luar sana juga galau ya. Apalagi kalau misalnya ditemukan dengan area yang berlawanan gitu ya. Ini di time frame ini ada area, di time frame besarnya ada area. Jadi ini gimana? Harus maksudnya seperti apa gitu ya? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya saya sudah buatin slide-nya. Kita bahas dulu lah pengertian dari time frame. Tentu teman-teman sudah paham betul ya dengan arti time frame, pengertian dari time frame itu adalah apa gitu ya. Tapi bukan itu yang saya harapkan di sini teman-teman bisa lebih mengerti tentang time frame, digunakannya itu untuk apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa masuk di time frame berapa ya pada saat seperti apa gitu ya. Nah, kita bahas secara pengertiannya terlebih dahulu. Secara umum time frame adalah pergerakan harga dalam kurun waktu yang direcord pada sebuah grafik. Nah, di sini chart ya berarti kita menggunakan candlestick ya. Chart kita menggunakan candlestick. Berarti artinya dalam satu candlestick itu ada kurun waktu tersebut gitu ya. Ada kurun waktu time frame tersebut gitu. Contoh misalnya kalau misalnya kita menggunakan time frame H1, berarti satu candlestick itu adalah 1 jam. Kita menggunakan M30 berarti satu candlestick tersebut adalah 30 menit gitu ya. Nah, atas dasar pergerakan harga inilah yang dipengaruhi oleh unsur waktu, maka kita perlu memahami terlebih dahulu tentang masalah time frame tersebut ya sebelum kita trading. Agar kita tidak galau lagi ke depannya, agar kita bisa yakin. Jadi kita ini mau masuk di time frame berapa gitu ya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya tentu ini teman-teman sudah tahu jenis time frame. Di sini saya akan jelaskan dua jenis time frame, yaitu common time frame dan edge time frame ya. Jadi common time frame itu betul time frame umum yang terdapat di setiap MetaTrader MT4 ya. Teman-teman pasti sudah tahu time frame berapa aja itu. Ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, dan monthly. Ini semuanya pasti sudah ada di platform MT4 teman-teman gitu ya. Nah, TF ini sering digunakan oleh teman-teman trader untuk menentukan trend area dan analisa entry ya. Kita juga menggunakan time frame ini sebenarnya sih, hanya saja kita punya tricky yang punya trik tersendiri ya untuk melihat time frame-nya gitu ya. Oke, next. Jenis time frame selanjutnya adalah edge time frame. Nah, time frame ini adalah time frame yang unik, time frame yang khas yang seperti saya jelaskan tadi. Ini adalah trik kita untuk melihat area yang lebih spesifik di time frame sebelumnya, di common time frame tadi gitu ya. Contoh misalnya kita menggunakan time frame 30 atau time frame M15, maka kita mau lihat harga spesifiknya itu ada di time frame 21. Oh, garis entry-nya itu ternyata ada di sini, garis SL-nya itu ada di sini gitu. Jadi kita bisa lebih spesifik lah untuk melihat area yang lebih bagus. Kita bisa masuk ke area yang di harga yang terbaik gitu ya teman-teman. Nah, TF ini, time frame ini biasanya menggunakan angka Fibonacci. Betul ya, biasanya itu ada angka Fibonacci itu dimulai dari angka 3, kemudian 8, 21, 55 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut next. Nah, setelah kita mengerti paham tentang jenis-jenis dari time frame tadi, ada common time frame dan edge time frame ya. Kita bisa melihat area spesifiknya di edge time frame-nya, misalnya kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita mengetahui style trading kita itu seperti apa gitu ya. Contoh, ya di sini langsung aja memilih time frame sesuai dengan style trader teman-teman. Di sini ada scalper trader. Nah, ini saya yakin di sini banyak yang scalper ya. Scalper itu adalah intinya yang teman-teman yang tradingnya di bawah M15 gitu. Ada yang trading di bawah M15 sampai dengan M1 7 tangan. Oke. Trader ini biasanya open dan close transaksi dalam waktu yang singkat gitu ya, atau bahkan hanya selang beberapa menit saja. Nah, trader seperti ini biasanya menggunakan time frame
M5, M1, M15, paling tinggi itu M30 gitu ya. Ya, paling tinggi M30, 30 ke bawah gitu. Nah, biasanya scalper trader ini memaksakan area di time frame tersebut, time frame kecil tersebut gitu. Justru malahan kalau misalnya kita lihat di time frame kecil itu biasanya tren itu belum terbentuk gitu ya. Bisa jadi tren itu terbentuk hanyalah sebuah koreksi dari time frame besar. Dia hanya menjemput pending order di time frame besar gitu ya, teman-teman. Oke, kita next. Yang style trader selanjutnya adalah intraday. Nah, ini adalah trader yang mengencar. Ini adalah trader yang mengejar profit harian. Sorry, ini salah ketik nih. Mengejar profit harian. Jadi waktu untuk close pun terbilang lumayan singkat, tapi tidak lebih singkat daripada scalper tadi. Nah, iya benar. Biasanya kalau intraday ini jangka profitnya itu berjam-jam ya, hitungan jam. Kalau misalnya scalper tadi cuma hitungan menit, kalau ini hitungan jam. Jadi kalau misalnya biasanya sih trader yang yang intraday ini, kalau misalnya dia udah profit hariannya tercapai, ya sudah gitu kan. Hanya saja kita ya sudah gitu ya. Nah, trader ini biasanya menggunakan time frame H1 dan H4 gitu ya. Jadi lebih nyaman daripada intraday yang lebih hectic dengan berburu dengan waktu tadi ya, berburu dengan candle, berburu dengan area yang terhimpit dengan waktu M5 dan M15-nya. Jadi dia harus cepat mencari area, kemudian entry, terakhir memaksakan entry ya kalau di scalper tadi. Nah, berbeda kalau misalnya di intraday dia lebih di samping trennya juga sudah lebih terarah dan areanya juga akan lebih kuat biasanya seperti itu. Oke, next selanjutnya adalah style trader selanjutnya adalah swing trader. Nah, ini lebih konservatif, lebih nyaman, lebih daripada scalper tadi ya, daripada intraday juga. Di samping waktu yang lebih lama memang, swing trader juga dapat melihat tren dengan lebih baik dan membuat atau memanage trading plan-nya di beberapa pay. Dia lebih banyak waktu untuk mencari trading plan-nya gitu ya. Nah, trader ini biasa menggunakan di time frame H4 sampai dengan daily. Bisa juga sih swing trader menggunakan time frame H1 karena H1 berarti ya, time frame-nya menggunakan H1, H4 atau daily. Kenapa mereka bisa lebih nyaman? Karena ya jelas harga dengan area entry mereka kan jadi lebih lebar, jauh. Mereka bisa mencari trading plan yang lain gitu. Dan dengan tidak melupakan trading plan yang sudah mereka buat gitu. Jadi mereka tetap bisa entry, mereka bisa masuk dengan yang sudah trading plan mereka buat, dan mereka bisa mencari atau manage trading plan tersebut kalau misalnya sudah di luar rules trading plan-nya kan gitu. Berbeda dengan ya scalper tadi. Kok scalper tadi sepertinya nggak cukup waktu untuk mencari pair di lain, trading plan di pair lain, sehingga mereka contoh masuk di M5. Ini dia udah buat di M5. Dia kan berarti harus memanage M5-nya tersebut ya. M5-nya tersebut. Kalau misalnya sudah melewati rules-nya sudah banyak dilanggar, berarti kan dia harus meng-cancel plan tersebut. Sehingga jadi untuk mencari plan di pair lain pun sudah tidak cukup waktunya gitu. Oke, kita next. Ada investor trader. Ini adalah trader yang lebih santai tentunya juga ini adalah pemain-pemain kelas atas ya. Pemain-pemain yang mempunyai modal yang cukup besar, yang mana mereka hanya melihat chartnya itu adalah daily biasanya ya kan, atau weekly, yang hanya melihat trennya. Tren hariannya ini adalah trennya masih bullish atau masih bearish, up atau down trend gitu ya. Jadi mereka cukup mencari area buy atau area sell-nya di weekly atau di H1-nya, di daily-nya, sehingga ketika harga koreksi kena di pending order mereka dan bisa bekerja di area-area di daily atau di weekly-nya gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah, nah ini dia, kelebihan dan kekurangan TF rendah. Mungkin sedikit sudah tadi dijelaskan di awal ya. Kelebihan dari
time frame yang rendah adalah PO lebih cepat tereksekusi, benar ya. Kemudian karena harga yang di area yang dibuat dan harga itu sedikit, maksudnya kecil ya, jaraknya sedikit, singkat, jadi bisa dieksekusi pada saat itu juga. Atau misalnya saya hanya hitungan menit sudah tereksekusi langsung dan waktu yang singkat juga untuk sudah mendapatkan resultnya. Resultnya bisa TP, bisa SL, ya gitu ya. Nah, kekurangannya selanjutnya adalah noise di sini. Noise di sini adalah banyak area-area yang kosong. Banyak yang kosong itu kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman melihat di time frame yang lebih rendah ya, time frame rendah di 5 menit atau di 1 menit, itu seakan-akan time frame-nya sudah berubah arah misalnya ya kan. Oh, ini uptrend misalnya. Nggak taunya ternyata uptrend-nya di time frame rendah ini adalah sebuah koreksi dari time frame yang besar gitu ya. Jadi dia ternyata mau mengambil area entry di time frame yang lebih besar gitu ya. Pending order di entry yang besar. Maka kadang bisa di-validated sama harga yang hit di time frame yang besar ini. Si noise area noise ini ya gitu ya. Nah, kemudian trennya sering false ya, sebenarnya yang sudah saya ceritakan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi. Trennya sering false, jadi hanya untuk koreksi ternyata sudah downtrend lagi, atau ketika terjun ternyata up, dia cuma mengambil pending order kita. Nah, setelah terjadinya tren yang sering false, kemudian teman-teman terjebak di area-area yang kosong, teman-teman terakhir overtrading. Overtradingnya bisa jadi sih ada beberapa trading plan yang benar ya, yang benar di time frame rendah ini, yang teman-teman, wah ini tadi work, ini area yang seperti ini work, ini kenapa jadi nggak bisa work ya kan, yang harganya ternyata cuma koreksi doang gitu tadi, loh ini kenapa nggak bisa work. Nah, terakhir teman-teman overtrading, balas dendam dengan pair tersebut, terakhir pasang lagi pending order di sana, cari lagi pending order di sana, enggak, tadi yang kayak ini pasti bener gitu. Terakhir psikologi teman-teman terganggu. Jadi banyak kekurangan dari time frame rendah ini. Ada kabar baiknya, teman-teman NFC juga menggunakan time frame rendah ya. Hanya saja teman-teman bisa mengurangi kekurangan dari time frame rendah ini, bisa meminimalisirkan kekurangan dari time frame rendah ini. Contohnya bisa dari noise-nya ya kan, kemudian dari trend yang false-nya, kemudian over trading-nya, dan psikologi teman-teman NFC juga tidak terganggu walaupun mereka trading di time frame rendah. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari time frame besar ya. Kelebihannya, tren sudah terlihat jelas tentu ya, karena trennya dilihat dari satu chart, satu print time frame-nya aja langsung kelihatan, oh ini bullish atau ini bearish gitu ya. Oh ini uptrend atau ini downtrend. Kemudian trading lebih santai. Iya, jelas lebih santai karena kalau misalnya tadi yang intraday ya, dia harus memanage, dia harus selalu, kalau yang 1 jam berarti tiap jamnya dia harus melihat candle, pergantian candle, udah sampai mana, ini udah berubah rule-nya atau belum gitu. Terlebih apalagi yang menggunakan time frame 5 menit atau 15 menit. 5 menit pasti akan hectic banget dia. Wah, kalau misalnya kan kita punya rules ya, punya rules trading plan-nya, yang mana kalau misalnya sudah A sudah menjadi B, maka cancel kan gitu. Atau kalau misalnya sudah hit, kalau misalnya sudah seperti ini maka kita cut loss atau cut profit kan gitu. Nah, itu tidak terjadi di time frame yang besar ini. Jadi teman-teman yang menggunakan time frame yang besar masih bisa memanage trading plan-nya di beberapa pair, bahkan teman-teman masih bisa mencari trading plan lain gitu ya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya adalah jelas PO-nya akan lebih lama tereksekusi karena harga dengan areanya jauh ya, bisa jadi berhari-hari hitnya, atau bisa jadi berminggu-minggu hitnya, atau bisa malah di cancel kan gitu. Kemudian membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan reskalnya. Jelas karena areanya besar, jadi untuk menuju TP-nya atau menuju SL-nya jadi lebih lama. Contoh aja, kita ada trading plan di bulan, kalau nggak salah di bulan Maret ya, akhir Maret sampai sekarang tanggal 20 itu masih TP2 di GBP CAD ya. Di GBP CAD itu harga areanya itu hampir 200 pip
sekarang udah TP2, belum TP3. Jadi bisa membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai TP3 gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Saya menjelaskan masalah tentang time frame. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa terbuka, teman-teman bisa paham. Jadi saya ini cocoknya di time frame berapa? Saya ini sering tradingnya di time frame ini. Jadi berarti saya ini trader apa gitu ya. Nah, jadi jangan ada lagi perdebatan. Ih, aku punya plan di 15, tapi ini di area H1-nya seperti ini. Jadi gimana, ini bisa diambil nggak? Nah, gitu. Nanti teman-teman bisa memilah trading plan yang mana yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Sampai di sini teman-teman, sampai ketemu di video part 2 karena ini akan bersambung ya teman-teman. Video ini bersambung di part 2-nya. See you.